Sobat YouTube, jumpa lagi di vlognya Dunia Bengkel. Kali ini saya masih di salah satu bengkel di mana kami beres memasang ini ya. Ini satu dari 4 prep station. Hanya satu yang saya ambil biar nggak kebanyakan. Saya masih di sini dalam rangka troubleshooting ya. Setelah semuanya terkoneksi, itu yang hitam dan yang putih dari atas sudah kena koneksi, dan di sini juga lampu sudah terang ya, 4 semuanya udah oke. Hanya kami menemukan masalah, bukan masalah ya sebenarnya, lebih ke kurang pengetahuan karena ini kontrol panel benar-benar baru ya. Koneksi nggak jadi masalah. Yang masalahnya ini barang baru, inverter ya, ada 4 biji, dan di sini tidak ada setelan-setelan yang bisa kami modifikasi. Semuanya udah ada di sini ya. Setelannya sudah ada di sini, dimana di sini harus pencet ini biar keluar ini ke sini. Nah, ini setelannya hanya cuma di sini ya. Ini untuk kecepatan motor, di mana motor kecepatan hanya bisa dari 20 Hz sampai 35. Yang ini motor yang nomor 2 ya. Kita kembali ke sini, ke home. Ini bahasa Arab, tapi ya saya mah taunya ini aja apa, secara apa ya, secara nalar aja. Ini yang kedua. Yang pertama kita masuk sini untuk ngelihat setting motornya. Ini dia setting motornya, 35 Hz maksimum ya. Udah gitu, apa yang kita setel di sini maka akan kelihatan di sini. Anda bisa lihat ya. Nih, yang prep yang nomor 2 saya setel di 25 Hz untuk kecepatan motor ya. Sama tuh di sini ada. Sementara yang ini 35. Yang ini 35 eksak, yang ini 34,9 ya. Hanya itu. Diraba-raba, disasar-sasar ya seperti apa settingnya. Karena ini kalau saya nyala, tapi setelah setengah jam dia akan mati motornya ya. Motor ini dan motor sebelah sana akan mati. Setelah diukur ampernya tinggi sekali buat yang motor ini ya. Buat yang motor ini harusnya ini ampere di sini 17,6 ya. Nih, ini ampernya harusnya 17,6. Ketika saya nyalakan, maka ampernya melebihi kapasitas motor ya. Di sini tertulis di voltmeter tertulis 18,5. Sementara yang ini hanya 14,5 ya. 14,5 kapasitas motor. Terus ketika dinyalakan ngasih tekanan yang ampernya 13 ya, mendekati. Terus saya untuk mencari solusinya, saya juga komunikasi sama engineer-nya di ini yang mensuplai barang ini ya. Katanya ditutup saluran buang, pokoknya salah satu saluran. Ini salurannya ya, saluran intake-nya ini, saluran buangnya ini. Tadi pagi saya tutup, ini udah ditutup ya karena kami udah coba. Saya bongkar ini, saya buka ini semua, ini bautnya dibuka. Di dalam kan di sini ada saluran udara masuk ya. Udara masuknya ke sini lewat sini ya. Terus yang buangnya dari bawah ke sini. Jadi dia itu begini, diagonal. Yang buangnya saya tutup separuh lebih ya. Tapi setelah dicek, dihidupkan, sama aja, nggak ada perubahan. Sekarang saya lagi menunggu konfirmasi dari bos. Sudah saya laporkan kejadiannya seperti begitu.
nggak ada hasil. Terus kebetulan juga dari suppliernya hari ini hari Ahad ya tutup, nggak tahu besok apa lusa gitu ada jawaban seperti apa. Ini udah berapa hari ya, udah hari ketiga kami di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Masih belum beres ya, pemasangan udah sempurna komplit 100%, cuma ini doang masalahnya, ketika hidup dia akan mati. Matinya karena engineer-nya bilangnya overload capacity dari motor, karena motornya kapasitasnya rendah, cuma 17,5, sementara di sini ketika saya cek di sini kabelnya ya, ini kabel intake nih. Iya, kabel intake motor, ini kabel exhaust motor. Yang ini kabin 2 motor intake, yang ini juga kabin 2 motor exhaust. Begitulah komunikasi sama perusahaan penyuplai barang ini nggak begitu nggak begitu lancar, nggak tahu gimana. Dia juga sepertinya kurang kurang memahami sistemnya. Harusnya tidak mungkin itu ditutup ya, saluran buang nggak usah ditutup, harusnya cari solusi lain. Kalau emang harus ditutup, kenapa dia nggak supply damper? Kalau damper kan bisa saya setel, pembuangannya bisa kecil dan bisa besar. Sementara yang saya lihat, karena pakai ini ya, dan dibatasi hanya 35 tingginya nih, kecepatan motor. Sepertinya tidak maksimal, tidak seperti yang tidak pakai inverter ya. Kalau yang normal lebih kenceng muternya, sementara yang ini lambat sekali. Sampai-sampai ketika dinyalakan dengan kecepatan yang maksimal 35 Hz ya dari motor, ini itu nggak kesedot, si gordengnya itu nggak kesedot ke dalam. Harusnya kan kalau misalkan motor normal muternya, maka ini akan kesedot kencang sekali ke dalam. Apalagi ini tidak pakai damper ya, otomatis langsung nyala. Ya begitulah liku-liku setelah pengerjaan, dan tidak ada pengetahuan ya, tidak ada training, dan tidak hanya pasang, sementara tiap pasang baru lagi. Ini juga baru pertama kali saya masang kayak begini ya. Kalaupun baru, kalau tidak begini, saya berani jamin akan hidup normal ya. Kalau ini mah tidak normal hidupnya dengan pakai alat kayak begini. Oke sahabat, kita tunggu hasilnya seperti apa ya. Saya juga sekarang lagi menunggu kabar selanjutnya dari bos. Sementara laporan saya udah dikirim semua, tinggal sambil menunggu waktu pulang ya. Kita tunggu aja seperti begini.